awliya fil Indonesia wa li jami'il awliya fid dunya wa radhiyallahu anhu wa li jami'il hasil jami'il afdalil ulama wa nafa'ana bihi wa qulubi fid dunya wal akhirah wa li qadri hajatina min hawaijina al-akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kegiatan rutin kita, kegiatan spesial bulan Ramadan, yaitu dengan rangkaian khatmul Quran dan pembacaan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Kiai Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Jami'ah Nahdlatul Ulama. Semoga kita yang berkumpul pada malam hari ini terus diberikan kesehatan oleh Allah, terus diberikan kebaikan oleh Allah, sehingga kita bisa terus istiqomah memegang teguh apa yang sudah diwariskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari terhadap diri kita, yaitu Jami'ah Nahdlatul Ulama. Salat serta salam semoga tetap tergerakkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus memerintahkan kepada kita untuk terus menjaga persatuan dan melarang kita untuk bercerai-berai. Dan semoga kita yang hadir di sini terus diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah dengan berbagai macam pengertian terhadap satu dan yang lainnya, sehingga persatuan ini kokoh terjalin hingga yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Baiklah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sekarang kita masuk pada wajibnya taklid kepada ahliyatul ijtihad. Kenapa kok harus kita itu taklid kepada ahliyatul ijtihad? Karena memang kemarin kita sudah dijelaskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari di dalam bab khitati salafus shaleh, yaitu bab langkah atau garis perjuangan para ulama salafus shaleh, di mana di sana itu dijelaskan tentang hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang perintah kepada kita untuk bersatu bersama mengikuti sawadul a'zam atau kelompok mayoritas ulama yang paling banyak, mayoritas ulama yang terbesar. Kenapa seperti itu? Karena di dalam hadis yang kemarin kita sudah juga dijelaskan bahwasanya alhamdulillah Allah akan menyelamatkan umatnya Rasulullah, ya kan, dari kesepakatan untuk melakukan kesesatan. Dan insya Allah kita yang pada malam hari ini berkumpul itu masuk pada golongan sawadul a'zam. Amin Allahumma amin. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajiannya, yaitu tentang masalah taklid. Taklid itu artinya adalah mengikuti atau percaya penuh terhadap apa yang
diikuti. Jadi taklid itu gampangannya apa yang dikatakan A kita ikut A. Sesuai dengan di sini itu yang kemarin itu hadisnya Rasulullah bahwasanya dawuhnya Rasulullah itu ana amurkum bi khamsin amaroni Allahu bihinna, yang artinya adalah kata Rasulullah, saya diperintahkan terhadap kalian untuk berpegang teguh kepada 5 hal. Apa yang 5 hal itu? Senantiasa as-sam'i, yaitu senantiasa mendengarkan, taat dan terus berjiwa, serta mau berhijrah menuju jalan yang lebih baik, serta terus bersatu. Itu perintahnya Rasulullah yang 5. Bahkan ancamannya, barang siapa yang memisahkan diri dari golongan yang sudah menjadi mayoritas ulama besar, maka berarti dia seolah-olah sudah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Bahkan penjelasan yang terakhir sampai Sayyidina Umar itu berkata bahwasanya syaitan itu senantiasa sering membersamai orang yang suka menyendiri, dan setan itu ketika dengan orang yang tidak sendiri atau minimal 2 orang, setan itu menjauh. Makanya akhirnya ada sunnah atau ada pendapat yang mengatakan ketika kita bepergian itu sunnahnya 3 orang. Kalau tidak 3 orang, ya minimal 2 orang. Ya karena ini salah satu berdasarkan dawuhnya Sayyidina Umar bahwasanya setan itu lebih mudah mendekati orang yang sendirian. Jadi makanya kita itu tidak diperkenankan oleh umat, oleh Rasulullah untuk senantiasa tampil beda. Jadi artinya kalau kita itu oleh Allah memang ditakdir jadi manusia, yang jadi manusia saja, tidak usah macam kayak malaikat gitu. Itu. Nah sekarang kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang wajibnya kita taklid kepada orang yang ahli ijtihad. Siapa orang yang ahli ijtihad? Yaitu adalah orang yang sanggup dan diberi karunia oleh Allah kemampuan untuk memecahkan dan memahami Al-Quran dan hadis yang sudah diwariskan oleh Rasulullah. Yang kata Rasulullah, barang siapa yang berpegang teguh kepada kedua hal itu, yaitu Al-Quran dan hadis, maka jaminan dari Rasulullah dan tadillu abadan, kita tidak akan pernah menjadi orang yang tersesat selamanya. Lalu bagaimana penjelasan lanjutannya? Siapakah ahliyatul ijtihad? Kalau salatul a'zam kemarin sudah dijelaskan di dalam ilmu fikih, itu yang masuk pada kategori salatul a'zam itu yang dijadikan rujukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah 4 mazhab. Di dalam bidang fikih itu ada 4 mazhab, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah, ya mazhabnya Imam Malik, terus mazhabnya Imam Syafi'i, dan terakhir mazhabnya Imam Hambali. Di dalam ilmu tauhid itu ada 2 yang dijadikan rujukan utama sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu adalah Imam yang kemarin itu adalah Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Terus di bidang tasawuf itu ada Imam Junaid Al-Baghdadi, terus Imam Al-Ghazali. Terus di sini juga dijelaskan juga ada juga Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu yang disebutkan masuk pada kategorinya Sawadul A'zam. Nah sekarang kita akan membahasnya secara lebih rinci, kewajiban kenapa kok orang itu harus taklid, harus mengikuti mereka-mereka yang memiliki keahlian dalam berijtihad. Kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Kalau di dalam bukunya itu ada di halaman 43. Faslun utawi iki kono fasal suwiki fi bayani
fi wujubi taklidi kang tetep ing dalem martelake wajib taklid utawa anut atau mengikuti anut mau liman maring wong laisa kang ora ono sapa man laisa kang ora ono lahu iku kedue man apa ahliyatul ijtihad sifat ahli yang dalam ijtihad, yang artinya adalah kalau kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk berijtihad, artinya memecahkan hukum dari Al-Quran dan hadis, maka kita wajib hukumnya taklid. Jadi nggak boleh kita itu langsung copot Al-Quran kayak gini redaksinya langsung kita ikuti, hadis redaksinya kayak gini langsung kita ikuti, itu tidak boleh kalau kita tidak memiliki keahlian untuk berijtihad. Jadi wajib mengikuti pendapatnya para ulama. Ya ulama siapa? Ya ulama tadi yang kita sebutkan, yang dikategorikan sebagai sawadul aqdam. Jadi wajib. Kenapa kok bisa wajib? Di sini lanjutannya adalah yajibu wajib. Inda jumhuril ulama mungguwe ake-ake para ulama al-muhaqqiqina kang ahli nyatakake masalah. Wajib mau ala kulli man ing atase saben-saben wong laisa kang ora ana iku lahu kedue man apa ahliyatul ijtihadi sifat ahli ing dalam ijtihad al-mutlaqi kang mutlak. Jadi ijtihad itu ada ijtihad mutlak. Jadi ijtihad itu adalah upaya dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami Al-Quran dan hadis, sehingga dari sana bisa diambil sebuah kesimpulan sebagai panduan agar kita bisa melaksanakan kehidupan. Itu yang namanya ijtihad. Orangnya itu dinamakan dengan mujtahid. Nah, mujtahid itu ada tingkatannya, yaitu adalah yang pertama itu adalah mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak itu ada empat mujtahid mutlak itu ada empat, yaitu adalah imam tadi yang saya sebutkan, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Nah, mujtahid mutlak itu seperti apa? Mereka selain mampu membahas Al-Quran dan hadis lengkap dengan pemahamannya, terus mereka memiliki metode khusus. Jadi ilmu khusus untuk bisa mengeluarkan Al-Quran dan hadis menjadi sebuah produk hukum yang bisa kita laksanakan. Itu namanya mujtahid mutlak. Jadi gampangannya gini, mujtahid mutlak itu Al-Quran hadis itu adalah bahan dasar. Misalnya contoh, kalau kita mau buat pisang goreng, Al-Quran hadis itu pisangnya. Terus kemudian komposisi pembuatan pisang goreng, nah itu adalah, atau resep itu orang yang dinamakan dengan mujtahid mutlak. Jadi orang yang punya resep untuk membuat pisang goreng itu dinamakan mujtahid mutlak. Di bawahnya itu ada yang namanya mujtahid madhab. Mujtahid madhab itu bagaimana? Kalau pisang goreng, dia tidak punya resepnya, cuman dia sudah tahu fungsi satu-satunya, mulai minyak ini fungsi apa, anunya ini apa, cuman dia sudah dia untuk resepnya itu mengikuti resep pisang goreng. Itu namanya mujtahid madhab. Ada lagi di bawahnya nanti mujtahid fatwa. Jadi dalam proses penyajiannya dia sudah bisa menganalisa. Ini tentu jelas membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut. Cuman poinnya, seorang mujtahid mutlak itu adalah orang yang bisa menggali hukum dari Al-Quran dan hadis sehingga menjadi sebuah produk hukum yang bisa diamalkan, dan mereka punya resep khusus atau memiliki ilmu usul sendiri. Itu yang dinamakan dengan mujtahid mutlak. Pekerjaannya dinamakan dengan ijtihadul mutlak.
Wa ingkana lanjutannya adalah wa ingkana senajan ono sapa man iku kon hasola teman-teman bisa ngasilake sapa man ba'dul ulumi ing setengah pira-pira ilmu al mu'tabarati kang den wilang apa ulum fil ijtihadi ing dalam ijtihad. Apa sing wajib at-taqlidu at-taqlidu qaulal mujtahidina anut maring ucapane wong kang ahli ijtihad wal akhdha lan wajib ngalap bi fatwahu kelawan fatwae mujtahidin liyahruja terapun bisa metu sapa man datun taklifi saking bundelane penggawe merti-merti atau dari ikatan tuntutan bitaklidihim kelawan anut maring mujtahidin sya'a kerso sapa man liqaulihi ta'ala liqaulihi ta'ala karena dawuh Gusti Allah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu dawuhnya Allah fasalu moko padha takon sira kabeh ahla dzikri ing wong kang ahli ilmu in kuntum lamun ana sira kabeh iku la ta'lamun ora padha ngerti sapa sira. Itu dalilnya kenapa kita tidak boleh langsung memahami Al-Quran sesuai dengan kapasitas kita yang terbatas. Nah, syarat-syaratnya mujtahid itu seperti apa? Nanti di bab lain insya Allah itu nanti baru bisa kita jelaskan. Jadi tidak boleh kita langsung dapat Al-Quran kayak gini langsung kita amalkan, dapat hadis seperti ini langsung kita amalkan, itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad atau memahami Al-Quran hadis dengan baik dan benar. Fa'ujiba moko den wajibake opo as-su'alu pitakon alaman ing atase wong lam ya'lam kan ora ngerti sapa man dzalika ing mengkono mayus'al utawi su'al wa dzalika utawi mengkono su'al iku taklidun aran taklid li'alamin mare li'alimin mare wong kang alim. Jadi gampangannya ngomong orang yang tidak tahu itu gampangannya meloo orang yang ngerti, itu aja sudah yang paling enak. Wa huwa utawi qaulu ta'ala iku amun keterangan kang umum likulli mukhatabina ketmaring kedue saben-saben wong kang den aja omong. Wa yajibu lan yajib apa ayyuna ya ta'ala apa qaulu ta'ala iku aman kang umum visuali ing dalam takon angkun lima ing saking saben-saben perkara layu lan ora den weruhi apa man lil ijma'i krana kesepakatane para ulama ala annal amata sampai sak temene wong kang kudu iku lam tazil ora bakal gingsir sapa aman fi zaman sahabati ing dalam zaman para sahabat wa tabi'ina lan zamane para tabi'in wa kulli huduzin lan ing dalam saben zaman kang anyar teko al mukhalifina wong kang padha mulayani yastaquna padha amrefat sapa amah al mujtahidina ing wong kang ahli ijtihad wa yatabimuna hum kang padha anut sapa amah ing mujtahidin fil ahkami ing dalam pira-pira hukum asyariyah kang bangsa syariat wal ulama lan wong kang aran ulama. Jadi memang semuanya itu harus mengikuti orang yang memang memiliki keahlian dalam berijtihad, wajib itu hukumnya mengikuti. Fa
babe pitakone amah min ghairi isyaratin saking tanpa aweh isyarat ila dzikr dalili maring nutut ing pira-pira dalil wala yanuhunahum lan ora ngalalekno sapa mujtahidin ulama amah andalika saking kono-kono istifta min ghairi nakirin saking tanpa ingkar fakana apa al-mubadarah iku ijma'an rupa ijma' ala itiba'il ami maring anute wong kang butuh lil mujtahidi maring wong kang ahli ijtihad. Itu adalah penjelasan terkait dengan kewajiban kita kenapa kok kita harus mengikuti para mujtahid meskipun kita masuk pada kategorinya ulama. Jadi ulamanya ulama yang nanti larinya itu kepada mujtahid mutlak. Makanya nanti kalau pendapat itu bertentangan dengan pendapatnya mujtahid mutlak, itu pendapat itu ditolak. Makanya pasti ditanya, sama soal kayak gini ikut siapa? Kalau di dalam ahlu sunnah wal jamaah, mau ikut Imam Syafi'i kah, mau ikut Imam Malik kah, mau ikut Imam Ibnu Hanbal kah, itu harus gitu. Wali anna fahmal amni, kenapa kok seperti itu? Wali anna fahmal amni karena saat ini pemahaman wong kang kudu minat kita bisa ke Al-Quran wa sunnati lan sunnah wa hadis iku sakitun kang gugur an haizil iktibari saking penggawe kang den bilang-bilang. Karena pemahamannya orang yang bodoh terhadap Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dibenarkan. Jadi itu tidak bisa dibenarkan. Jadi sampai memahami moco Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu sangat paham seperti itu. Kalau berkaitan dengan hukum itu tidak bisa. Ucapan sampai itu tidak bisa didengarkan dan bisa dijadikan landasan untuk pijakan hukum. Illam yuwafiq, catatannya tidak bisa dijadikan pijakan. Illam yuwafiq lamun orang mocoki opo fahmil ammi afhamal ulama'i piro-piro pemahaman ulama afhama ulama'il ahlil haqqi pemahaman piro-piro ulama ahlil haq al-akabiri kang agung ya, yang maksud ulama yang agung-agung yaitu tadi Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Itu diingat juga. Kalau di dalam tauhid yaitu tadi Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Itu. Terus Nabi Wafiq Arabul Ulama Al-Lakti Al-Akadiri Al-Ahyari kan pilihan fa inna kulla mubtadi'in krono sak temene saben-saben wong kang gawe bid'ah wa dhalin lan wong kang sasar iku ya paham sapa kulla mubtadi'in ahkamahu ing hukume kulli mubtadi'in al-batilah takang batil opo ahkam minal kitabi saking Al-Quran wa sunnati lan hadis wa yahudu lan ngalap sapa kullu mubtada'in min huma saking kitab lan sunnah wal halu halal utawi hal iku ana usak temene kullu mubtada'in iku la yuni ora nyukupi sapa ahlul mubtada'in minal haqqi saking barang kang bener sayan ing suci-suci kang penting. Ya karena itu tadi, karena orang yang ahlul bid'ah itu tidak memiliki kecukupan dalam memahami Al-Quran dan hadis, sehingga mereka sering terjerumus pemahamannya terhadap pemahaman yang batin. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya musuh tadi orang yang bodoh hendaknya terus belajar dan mengikuti pendapatnya para
para ulama salafus soleh. Jadi seperti itu. Sudah sampai di sini mungkin ada pertanyaan karena ini sepertinya agak agak berat sih. Dipahami enggak? Kan gini, orang yang belajar, orang kayak kita lah, kita kan kadang tahu artinya, ya kan? Kita tidak boleh langsung mengambil Al-Quran, hadis, tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Kecuali kita tahu kalau pendapat itu sudah sesuai dengan pendapatnya orang yang ahli ijtihad. Makanya kalau kita itu paling enak, yuk wis ikut kepada ulama yang kita tahu. Makanya dikokok ngaji kitab. Karena orang ngaji kitab itu langsung ngambil dari pendapatnya para ulama yang yaitu yang sudah diakui dan sudah bisa diterima pendapatnya. Itu gampangannya seperti itu. Jadi kalau memang tidak ahli ya tidak boleh sembarangan memang. Itu ya. Dalilnya apa? Yaitu ayatnya Allah yang berbunyi fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu kalau berkaitan dengan urusan ibadah. Oke, lanjut sedikit. Walayajib tetapi nek ora wajib alal amni ing atase wong kang kudu apa iltizamu madhabin netepi maring madhab fi kulli hadisatin ing dalam saben-saben barang kang anyar walau iltazama lamun netepi sapa amni madhaban ing siji madhab muayyanan kang ditentuake kamal habis Syafi'i kaya dene madhab Imam Syafi'i rahimahu mugi-mugi melasi ing Imam Syafi'i sinten Allah taala hale maha luhur sinten Allah la yajibu moko ora wajib alaihi ing atase ami apa al istimraru netepi terusan bal yajuzu balik entuk lahu kedua ami apa al-intiqalu pindah ila madhab ghairihi maring madhab liyane Imam Syafi'i. Oke, yang pertama kewajiban kita itu mengikuti salah satu madhab yang sudah disebutkan. Cuma kita boleh, tidak harus terus Imam Syafi'i, tidak harus. Kalau sampean tahu pendapat madhab yang lain, malah yang lebih bagus itu memang seperti itu. Sekarang pakai pendapatnya Imam Syafi'i, terus kemudian besok mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau tahu, lah berhubung tidak tahu, ya akhirnya pakai Imam Syafi'i saja. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Cuman mengikuti satu madhab itu hukumnya tidak wajib. Jadi boleh kita berpindah-pindah madhab. Makanya kayak urusan niat, ya kan? Niat kalau yang sering dipakai oleh kita itu adalah salah satu ketika kita niat, misal puasa ya. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, niat puasa itu wajib dilakukan setiap malam. Itu kalau pendapatnya Imam Syafi'i. Sehingga kalau puasa Ramadan kok malam harinya kita lupa niat, ingat di waktu pagi hari, itu tidak boleh kita niat. Itu meskipun kita niat di pagi hari itu tidak sah. Jelas ya? Itu tidak sah. Kecuali mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, lupa pada malam hari, terus niat di waktu siang hari, itu boleh, yang penting belum tergelincir matahari. Sebelum zuhur dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau Imam Malik cukup satu kali niat dalam satu bulan Ramadan, niat satu kali cukup, setiap malamnya sudah tidak perlu lagi. Nah, makanya niatnya paling penak
di dalam mazhab Syafi'i itu intikal, niat dalam 1 bulan Ramadan, niat 1 kali 1 bulan penuh. Pertama kayak gitu. Jadi begitu masuk niatnya itu nawaitu sauma jami'i yaumi syahri Ramadan fi hadhihi sanati ittiba'an atau taklidan li imamil malik fardhon lillahi ta'ala. Niatnya seperti itu. Pertama 1 kali. Karena kita puasanya tetap mengikuti Imam Syafi'i, ya kan? Itu berarti tetap dihitung 1 kali. Jelas? Berbeda kalau kita mengikuti Imam Malik, besoknya kita tidak perlu niat lagi. Karena kita puasanya pakai Imam Syafi'i, itu niatnya tetap sah, ya kan? Cuman dihitung 1 kali. Besoknya kita niat lagi seperti biasa, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana halis sanata, atau nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani halis sanati. Itu kan yang sering dipermasalahkan. Kalau halis sanata berarti kalau ramadhana halis sanata, kalau ramadhani halis sanati. Itu diingat itu. Yang normal dibaca oleh saudara-saudara kita Ramadhana hadhihi sanati. Itu bingung itu secara aturan bahasa. Nah, setiap harinya harus tetap kayak gitu karena kita puasanya pakai Imam Syafi'i, niatnya pakai Imam Syafi'i. Nah, kalau kita sudah niat dalam 1 bulan Ramadan, niatnya pakai niatnya Imam Malik, ya, terus ternyata di tengah hari kita lupa, maka ingatnya di waktu siang, kita boleh niat pada siang hari mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi kita sah, puasanya itu sah. Jelas sampai di sini? Berarti ketika lupa harus niat lagi ya? Ketika misalnya malam lupanya, tapi pertama kita taklidan di Imam Malik. Ya. Saya pernah dengar ada orang itu antisipasi bahwasanya kita lupa. Kalau lupa niat selanjutnya itu, jadi tetap harus niat lagi. Niat lagi. Meskipun ini Imam Abu Hanifah. Cuman puasanya dihitung sah. Ya. Kalau tidak niat ya berarti kan karena di Imam Syafi'i itu wajib tabyitun niat, wajib memalamkan niat. Kalau Imam Malik kan melihatnya puasa bulan Ramadan itu dianggap satu paket. Kalau Imam Abu Hanifah enggak perlu, sudah niat siang niat malam sama saja. Kalau Imam Abu Hanifah. Nah, karena pertimbangan seperti itu, makanya di sini itu dikatakan mengikuti mazhab itu wajib. Kalau mengikuti 1 mazhab itu tidak wajib. Artinya kita boleh pindah-pindah mazhab. Tapi syaratnya pindah-pindah mazhab itu harus langsung 1 qadiyah. Puasa berarti sak puasane. Berarti puasanya Imam Syafi'i. Tidak boleh puasanya Imam Syafi'i terus batalnya pakai batalnya Imam Malik. Itu namanya talfik. Itu tidak boleh. Jelas sampai di sini ya? Harus pakai. Ya, harus satu paket. Jadi mengikuti mazhab itu hukumnya wajib karena kita masuk kategorinya orang yang tidak ahli. Masuk kategorinya orang yang tidak ahli dalam berijtihad, cuman mengikuti 1 mazhab itu tidak wajib, boleh berpindah-pindah. Nah, itu. Lanjut ya, sedikit karena wal ami utawi wong kang kudu iku alladzi wa lam yakun kang ora ono iku lahu keduwe alladzi utawa ami apa nau nazare warnane pemikiran wasdilalen lan warnane amreh dalil walam yakro lan ora bisa maca sapa ami kitaban ing Al-Qur'an fil furu'il madhabi ing pira-pira pang-pange madhab. Nah, yang dikatakan dengan orang bodoh di sini orang yang tidak sanggup berpikir dan tidak sanggup mengambil dalil dari
Jadi ya amin, ya tidak tahu kalau bismillah itu piye, bismillah itu seperti apa, meskipun kadang dia tahu artinya. Cuman itu dalilnya apa kan kita tidak tahu. Itu yang dinamakan amin. Terus idza qala yang kau kitaban kufur. Idza qala ing dalam kalane ngucap sapa ami ana ing ucapan ana utawi ingsun iku Syafi'iyun wong kang bangsa Syafi'i. Lam yuktada moko ora den wila apa hadza ikilah qaulul ammi kadzalika kaya mengkono-mengkono Syafi'i bimujarradil qauli kelawan meligine ucapan. Jadi orang yang memang tidak memiliki kemampuan, terus dia juga tidak bisa memahami kitab serta terus kemudian dia berkata bahwasanya aku itu adalah pengikutnya Imam Syafi'i. Pendapat ini tidak bisa diambil apabila dia tidak berlandaskan kepada apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Jadi menganggap itu adalah pendapatnya pribadi itu tetap tidak boleh. Wakila lan dan ketika ke opo idal tazama moko ing dalam ari kalane netepi sapa ami wong kang kudu madhaban ing madhab muayyanan kang tentuake yalzamuhu moko wajib ami opo al istimraru netepi alaihi ing atase madhaban muayyanan li annahu rono satemene ami iku ektaqoda meyakini sapa ami annal madhaba satemene madhab alladzi tasaba kang dadi kebongsoake ilahi maring ami buat aku yaiku madhab kang hak. Nah lalu kemudian ketika seseorang sudah menetapi satu madhab dan dia yakin itu adalah madhab yang benar menurut dia, maka dia perlu untuk memegang pendapat yang sudah dia yakini. Fa'alaihi moko iku tetep ing atase ami opo alwafa'u utawi nuhoni bimujibil iqadihi kelawan wajibe keyakinane ami. Jadi kalau cuma itu yang dia ikuti ya sudah, tidak apa-apa, dia terus meyakini satu hal. Cuman sekali lagi menetapi satu madhab itu hukumnya tidak wajib. Mengikuti madhab itu hukumnya wajib. Tapi ya kalau sudah yakinnya cuma itu toh, ya sudah, tidak apa-apa, kayak gitu terus tidak apa-apa. Walil muqallidi lan wenang kedue wong kang taklid wairu imamihi utawi taklid maring liyane imame muqallid fi hadisatin ing dalam barang kang anyar falahu moko kedue muqallid ayak lidah utawi yen taklid sapa muqallid imaman ing siji imam fi sholati zuhri ing dalam salat zuhur masalan kelawan upamane wa yaklidu lan taklid sapa muqallid imaman ing imam akhara kang meneh fi sholatil asri ing dalam salat asar. Ini yang saya maksud. Jadi boleh mengikuti satu imam tapi harus satu qadiyah. Salat zuhur pakai Imam Syafi'i. Ya salat zuhur berarti sabatane salate itu melok sarukune salate sabatane salate zuhure melok Imam Syafi'i. Asar untuk ganti deh Imam Malik itu tidak apa-apa. Nah kalau sekarang atau gini yang penting itu tadi selama satu qadiyah, selama satu paket ya. Falau sholama qolaman sholat sapa Syafi'iyun wong kang anut paring Imam Syafi'i utawa wong kang bangsa Syafi'i dzonna kang nyono sapa Syafi'i sihata sholatihi maring sholate Syafi'i ala madhabi ing atase madhabe Imam Syafi'i summa tabayyana moko nuli dadi pertelo apa butlanaha ing batale sholat fi madhabi ing dalem madhabe musolli
wasi'atulan sae salat ala madhabi waidi ing atase madhabe liyane Syafi'i falahu moko wajib falahu moko iku kedue mukallid utawa Syafi'i iku taklidu taklid maring ghair wa yaktafi lan nganap cukup sapa Syafi'i bidil kasolati kelawan mengkono-mengkono salat. Nah, jadi misal ini contohnya itu keloncat ya, saya bacanya keloncat. Jadi tadi kan sudah dijelaskan, jadi kalau taklid kepada imam itu kan boleh pindah kepada imam yang lain, tapi syaratnya harus satu qodiyah. Seperti sholat zuhur, ya sholat zuhur. Berarti rukun sholat zuhurnya seperti apa, batal sholat zuhurnya seperti apa. Atau kemudian berikutnya sholat asar mengikuti imam yang lain, Imam Malik misalnya, itu tidak apa-apa seperti itu. Lanjutannya di sini, wat taklidu utawi taklid ba'dal amali yang dalam sakwuse amal iku jaizun kang wenang. Kemudian taklid setelah melakukan itu boleh. Jadi wis kadung melo iki ya. Kemudian contohnya gini. Falau sholat, contohnya kayak gini. Jadi taklid setelah melakukan itu boleh. Ini rumusnya. Contohnya bagaimana? Falau sholat mengkolamun sholat sopo Syafi'iyun wong kang bangsa Syafi'i zona kang nyono sopo Syafi'i sihata sholati maring sholati Syafi'i ala madhabi ing atase madhabi Imam Syafi'i. Jadi dia sholat menurut Imam Syafi'i sholat yang seperti itu sah. Ya, menurut Imam Syafi'i sholat yang seperti itu sudah sah. Terus sumata bayyana maqaluli patel butlanaha ing batale sholat fi madhabihi ing dalam madhabi Syafi'i. Terus wasih hatahalan sai sholat ala madhabi ghairihi ing atase madhabi liyane Syafi'i. Berarti gini, sholat zuhur misal atau contoh paling gampang sholat subuh orang dari Imam Syafi'i sah, ya kan? Kemudian pada saat dia melakukan, karena dia sudah alim, tahu madhab Imam Syafi'i, tahu madhab Imam Abu Hanifah, dia alim. Ternyata sholat yang seperti ini, dia pada saat melakukan sholat dia sadar tuh, lekoyok ini pendapat Imam Syafi'i ini batal, tapi pendapat Imam Abu Hanifah itu gak batal. Maka falahu moko iku kedue Syafi'i apa takliduhu taklid maliring ghair wa yaktafi lan ngalap cukup sapa Syafi'i bidil kasolati kelawan mengguno sholat. Artinya boleh dia tetap melanjutkan sholat meskipun yang ia pegang itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i, tapi dia menemukan pendapatnya imam yang lain itu sah. Jelas sampai di sini? Ya kayak tadi niat, ya kan, niat. Makanya kan akhirnya niatnya itu kan pakai niatnya Imam Malik. Terus niat di siang harinya pakai niatnya Imam Abu Hanifah. Itu yang dimaksud dengan at-taklid ba'dal amal jaizun. Karena kalau memang murni pakai Imam Syafi'i kan nggak bisa, ya kan? Ya. Niat yang pertama itu tetap dihitung satu, ya kan, dan harus di waktu malam hari. Lah dia lupa ingatnya di siang hari, kan berarti puasanya kan tidak sah. Nah, makanya sebagai alternatif, ya kan, karena di sini ada rumus at-taklid ba'dal amal jaizun. Jadi taklid kepada imam yang lain setelah melakukan itu boleh. Makanya akhirnya dipadukan khusus untuk bab niat puasa. Sehingga pendapatnya dari golongan Syafi'iyah itu kalau kita untuk menjaga aman agar kita takut lupa pada saat pertengahan puasa, kita diminta untuk berpuasa pada awal bulan Ramadan, niat puasa 1 bulan penuh. Nah, niat 1 bulan penuh itu ikut siapa? Ikut Imam Malik, bukan Imam Syafi'i. Tapi kan dilakukan di malam hari sesuai dengan aturannya Imam Syafi'i, dan dihitung tetap 1 kali sesuai dengan aturannya Imam Syafi'i.
Nah, sehingga karena kita sudah melakukan, tetap setiap hari melakukan, itu namanya at-taklid ba'dal amal, terus dilakukan, ya kan. Ternyata di tengah jalan dia lupa niat di waktu malam hari, ingatnya di waktu siang, kan gitu. Nah, berarti kan sudah tidak mencukupi persyaratannya Imam Syafi'i. Tapi kan dia sudah melakukan niat yang mengikuti pendapatnya Imam Malik. Lah maka dia tetap dihitung memiliki niat, sehingga niat di siang hari dia boleh mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah yang tidak membatalkan terhadap puasa. Jelas sampai di sini? Itu yang dimaksud dengan at-taklid ba'dal amal jaizun. Pokoknya belum tergelincir matahari ya? Iya, itu syaratnya Imam Abu Hanifah. Sehingga pendapatnya Syafi'iyah, kalau pendapatnya Imam Syafi'i jelas kayak tadi, niat wajib di waktu malam hari setiap hari, ya kan? Kalau lupa dia tidak bisa niat di waktu siang hari, ya kan? Tidak bisa dia niat di waktu siang hari. Dia wajib berpuasa, tapi nanti puasanya harus diganti. Itu pendapatnya mazhab Syafi'i, pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi karena ada kaidah at-taklid ba'dal amal jaizun, akhirnya Syafi'iyah, orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i, yaitu tadi, jadi puasa pertama pakai niatnya Imam Malik yang niat puasa 1 bulan penuh. Tujuannya apa? Untuk menjaga kelupaan pada saat niat di malam hari. Terus niat di siang hari pakai mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, dan itu menjadi pendapatnya Ashabus Syafi'i, bukan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi pendapatnya Ashabus Syafi'i. Dan itu boleh diikuti. Kenapa kok boleh diikuti? Karena yang berpendapat seperti itu adalah masuk kategorinya orang yang memiliki ahliyatul ijtihad, orang yang memiliki kemampuan berijtihad. Nah, kalau sampean tiba-tiba memadukan satu hukum kayak gitu, ya tetap tidak diterima, karena jenengan kayak saya, jenengan semuanya itu tidak punya keahlian dalam berijtihad. Yo minimal le ate dadi seorang mujtahid itu yo minimal hafal Al-Qur'an, terus mari ngono hadis, ya kan, Bukhari Muslim, ya kan, itu harus minimal hafal, belum lagi syarat-syarat pemahamannya. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, insya Allah apa yang kita bahas pada malam hari ini kita cukupkan pada pembahasan ini. Insya Allah besok kita akan lanjut lagi di dalam bab fi luzumil ihtiyam fi akhir, kehati-hatian kita dalam melaksanakan agama. Amal ibadah kita seperti apa itu harus kita berhati-hati. Kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan suratul Fatihah, doa awal asri, doa awal menghilki, dan doa kafaratul majlis. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah wa liqati hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtanihi farzuqhu ilayya inda hajati ilaihi. Subhan